Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manajemen file itu dan apa manfaatnya dan juga mengapa kita harus menggunakan manajemen file. Nah, saya akan menjelaskan tentang manajemen file di sini. Manajemen file adalah sistem untuk mengatur file ke dalam folder di komputer serta menemukan, memindahkan, membuka, dan menyalin file yang ada. Biar lebih jelas lagi, kita bahas lebih detail apa itu manajemen file. Pengertian manajemen file menurut McGraw-Hill Dictionary of Scientific dan Technical Term, sistem manajemen file adalah program komputer yang mengontrol ruang yang digunakan untuk menyimpan file dan menyediakan layanan seperti kontrol input atau output dan mengindekan melansirkan dari situs Teknopedia. Manajemen file adalah proses administrasi sistem yang menangani data digital dengan akurat. File bisa berupa dokumen, spreadsheet, gambar, atau jenis item lain yang disimpan di komputer. Manajemen file adalah jenis perangkat lunak yang mengelola file data dalam sistem komputer. Sistem manajemen file menangani bagaimana file diatur, bukan hanya sekadar mengorganisir cara menyimpan saja, tapi digunakan untuk operasi pemeliharaan atau pengaturan file. Dasar dari manajemen file adalah proses penamaan, penyimpanan, dan pengambilan file secara terorganisir. Manfaat manajemen file adalah untuk mengatur data penting, menyediakan database yang dapat dicari untuk pengambilan cepat. Fungsi sistem manajemen file adalah untuk meningkatkan keseluruhan fungsi kerja apapun secara efektif. Bila dilakukan secara efisien, manajemen file dapat menghemat waktu. Dengan sistem manajemen file yang baik dan menjaga penamaan dan penyimpanan yang konsisten, kita akan selalu tahu persis di mana menemukan file tertentu tanpa harus membuang waktu mencari. Mengunci prinsip, setiap file di komputer adalah bagian dari sistem susunan file yang kompleks, yang terdiri dari direktori dan subdirektori. File disimpan di dalam direktori ini biasanya mengikuti struktur hierarki yang telah ditentukan sebelumnya, yang ditentukan oleh instruksi program atau user. Komponen pelacakan sistem manajemen file adalah kunci untuk pembuatan dan manajemen sistem ini. Di dalam dokumen yang berisi berbagai tahapan pemrosesan, dibagi dan ditukar secara berkelanjutan. Manajemen file terdiri dari antarmuka langsung, tempat file yang disimpan atau ditampilkan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menelusuri, memindahkan, dan mengurutkan file sesuai kriteria yang berbeda, seperti tanggal, modifikasi terakhir, tanggal pembuatan, jenis atau format file, ukuran, dan lain-lain. Seperti kalian mungkin ingin mengurutkan di antar video, antar foto, atau mungkin dari foto itu ada folder di dalamnya lagi, seperti dari tanggal, dari tahun, atau dari identitas seperti foto yang berisi keluarga, foto yang berisi teman-teman, lalu foto yang berisi pribadi seperti diri kita sendiri, foto diri kita sendiri, atau dari video juga mungkin dari berbagai genre, jadi kayak action, komedi, romantis, seperti itu diurutkan lagi berbagai folder. Nah, apa sih tugas manajemen file? Tugas manajemen file mengotomatiskan proses menemukan subset file di server dan menerapkan perintah sederhana. Tugas-tugas ini dapat dijadwalkan untuk terjadi secara berkala untuk mengurangi biaya berulang. File yang akan diproses oleh tugas manajemen file dapat ditentukan melalui salah satu properti berikut. Yang pertama, lokasi, properti klasifikasi, waktu pembuatan, waktu modifikasi, dan yang kelima waktu terakhir diakses.
Tugas manajemen file juga dapat dikonfigurasi untuk memberitahu pemilik tentang kebijakan yang akan diterapkan ke file mereka. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari manajemen file. Karena di dalam sistem informasi juga ada kelebihan dan kekurangannya. Berikut ada kelebihan dari manajemen file. Yang pertama, hemat biaya. Sistem manajemen file sangat hemat biaya karena merupakan sistem pengarsipan digital. Apapun jenis dokumen yang perlu disimpan, seperti kertas, bisa dalam bentuk digital. Oleh karena itu, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk sewa gedung, pembelian lemari, dan surat-surat fisik. Dan juga jenis manajemen ini sangat mengurangi ruang yang ditempati kantor untuk dokumen. Yang kedua, keamanan. Metode penyimpanan file tradisional tidak dapat menandingi tingkat keamanan yang disediakan oleh sistem manajemen file. Lalu, bahkan keamanan manajemen file adalah salah satu alasan mengapa banyak organisasi lebih memilih untuk menggunakan sistem manajemen file. Dokumen yang disimpan dalam sistem manajemen file menggunakan metode autentikasi seperti nama pengguna dan kata sandi. Selain itu, semua data dienkripsi yang memastikan dokumen bersifat rahasia. Yang ketiga, keandalan. Data yang disimpan dalam sistem manajemen file jauh lebih andal daripada menyimpannya secara fisik menggunakan kertas dan file. Tidak seperti metode penyimpanan data tradisional, file di sini sangat kecil kemungkinannya mengalami kerusakan atau kehancuran karena itu berupa data. Kerusakan apapun dari alam atau penanganan dapat sebetulnya dihindari dalam sistem manajemen file. Semua data pengguna disimpan dalam server atau oleh karena itu pengguna dapat memastikan bahwa dokumen mereka aman dari potensi kerusakan. Yang keempat, berbagi data. Berbagi data adalah salah satu fitur utama dari sistem manajemen file. Memungkinkan cara yang sangat efisien untuk berbagi data dengan setiap orang. Data yang sama yang disimpan di file dapat dibagikan dengan banyak pengguna secara bersamaan. Hebat kan? Itulah kehebatan dari manajemen file daripada file yang masih tradisional yang kertas. Kita harus ngeprint dan berbagai lain untuk membaginya. Nah, selanjutnya yang kelima, pengambilan data. Menggunakan sistem manajemen file berarti akan sangat mudah untuk mengambil data. Sistem manajemen file mengikuti pendekatan digital yang menyediakan akses ke data yang diperlukan dalam beberapa menit. Pengguna tidak perlu mencari salinan dokumen secara manual di sini. Dengan demikian, ada sangat sedikit waktu yang dihabiskan untuk pengambilan data. Seperti yang saya bilang, kalau menggunakan kertas kita harus ngeprint dan sebagainya, atau bahkan menulis ulang kalau itu secara manual. Nah, yang keenam, pencadangan data. Jika terjadi kegagalan, sistem manajemen file memberikan cara yang mulus untuk membuat cadangan data. Untuk tujuan ini, komputer secara default menawarkan fungsionalitas. Namun jika diperlukan juga dapat digunakan program aplikasi pihak ketiga. Ya, cadangan data ya. Kita bisa backup ke internet dan sebagainya. Yang ketujuh, ramah lingkungan. Karena sistem manajemen file mengikuti sistem digital dan tidak melibatkan pekerjaan kertas, dapat dikatakan bahwa teknik ini lebih ramah lingkungan. Dengan praktik hijau tidak hanya biaya organisasi yang berkurang, tetapi juga dapat meningkatkan citra perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya dapat memberikan manfaat pajak dan peluang iklan lainnya juga. Itu dia kelebihan dari manajemen file. Selanjutnya adalah kekurangan dari sistem manajemen file. Yang pertama, redundansi. Redundansi adalah jenis duplikasi yang terjadi jika jenis informasi yang sama ada di lokasi yang berbeda. Dalam kejadian ini, ada kemungkinan terjadi pemborosan memori yang mengakibatkan biaya penyimpanan lebih tinggi. Itu dia, memang masih agak beresiko untuk penyimpanan lebih tinggi. Dan yang kedua, inkonsistensi. Karena efek redundansi data ini sering menyebabkan inkonsistensi data. Artinya,
salinan data yang sama yang terletak di tempat berbeda mengandung nilai yang berbeda juga. Untuk mencegah hal ini, harus ada folder di antara file yang berbeda. 3. Aksesibilitas. Mengakses data dalam sistem manajemen file bukanlah proses yang mudah. Itu tidak nyaman sebagaimana mestinya. Setiap kali pengguna perlu mengakses informasi menggunakan pendekatan yang berbeda. Mereka harus menjalankan program khusus. Artinya, yaitu kita harus sering menggunakan manajemen file supaya kita lebih cepat dan lebih ingat tata letak file yang mau kita tuju. Seperti kita ingin membuka file dari Word, nah kita udah tahu letak Word itu di mana, nah jadi kita bisa lebih cepat. Tapi kalau kita kurang kita kurang tahu tata letaknya, itu akan lama juga sih. Itulah kekurangannya. Kita harus mengingat letak file yang kita cari. Nah, yang keempat, atomisitas mengacu pada data yang tidak lengkap ya. Ini sering terjadi jika data dimasukkan seluruhnya atau tidak dimasukkan sama sekali. Misalnya, sistem Anda bisa gagal di tengah transaksi yang mengarah ke tidak lengkapan data. Tidak seperti dalam sistem manajemen basis data, manajemen file sulit untuk memastikan ketidaklengkapan data. Ya, jadi manajemen file itu ada kemungkinan ketidaklengkapan data, makanya kita harus selalu mengecek tiap data yang kita miliki, yaitu dia agak sedikit lama kekurangannya dalam mengecek. Nah, yang kelima, duplikasi data. Karena data disimpan ini lebih dari satu lokasi, ada kemungkinan terjadi duplikasi data. Jika sistem manajemen file mengalami duplikasi data, maka akan menimbulkan masalah pada ruangan penyimpanan. Duplikasi ini sulit untuk diperbaiki karena fakta bahwa mereka tidak bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan koreksi manual yang dapat memakan waktu dan tenaga. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada yang duplikasi atau ya kalau ada yang hal yang sama dan itu benar-benar memakan banyak penyimpanan ya, jadi itu kekurangannya. Jadi tidak bisa secara otomatis itu dia tuh terhapus menjadi kalau ada yang file yang sama. Itu kekurangan manajemen file. Yang keenam, isolasi data. Jika data disimpan di lokasi berbeda, ini pada dasarnya dapat berarti bahwa data tersebut diisolasi dalam sistem manajemen file. Dalam keadaan ini, format setiap file dapat sangat bervariasi. Akibatnya, mengekstraksi data dari file bisa jadi sulit karena memerlukan program yang rumit. Itu dia kekurangan dari manajemen file, ada 6.